Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dosen, guru, ataupun mahasiswa di semua tempat, baik yang ada di Pulau Jawa, di seluruh pelosok Indonesia, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aksin. Saya adalah dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus, yang juga mahasiswa S3 program doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia di UNS Surakarta. Terkait dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan produktif terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia di abad 21, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama tentang pembelajaran yang menarik di abad 21. Terkait dengan pembelajaran tersebut, ada sebuah video menarik yang dibuat oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi MHum. Beliau adalah dosen UNS Surakarta. Berkaitan dengan itu, mari kita bersama-sama menyimak video tentang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan produktif di abad 21. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Dr. Muhammad Rohmadi MHum, selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Kawan, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menjadi guru dan dosen yang multi talent di abad 21. Begini, jadi kalau saya pernah katakan bagaimana sosok guru dan dosen abad 21 itu harus kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, itu menjadi salah satu paket yang harus dibangun, terintegrasi dalam dimensi pendidikan kita sebagai sosok guru dan dosen. Ini penting buat kita. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, kalau Mas Arfus mengatakan, Bapak, bagaimana seorang guru dan dosen melakukan tindakan kreatif, inovatif, dan produktif di era digital? Jadi pertanyaan Mas Arfus dan Mas Marvan itu menjadi salah satu pemantik bagaimana sosok guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan, guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill, ingat, bukan hanya menguasai hard skill, tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, di abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, tapi berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru, seorang dosen harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini akan sangat menentukan bagaimana peserta didik akan memperoleh kekuatan, inspirasi, motivasi yang akhirnya mampu menggerakkan seluruh energi untuk berkreativitas dan produktivitas. Nah, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita melihat berbagai perspektif, berbagai kondisi yang harus kita buat, selalu saya katakan sosok guru dan dosen abad 21 yang ideal itu memiliki proses perubahan mindset jelas. Bagaimana kita mampu mengubah mindset menyesuaikan situasi dan kondisi itu penting. Yang kedua, kaya materi jelas. Dengan kaya materi kita akan bisa berbicara apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan konteks apa saja, dan itu akan memberikan penguatan wawasan bagi seluruh peserta didik kita. Yang ketiga, kita harus kaya model-model pembelajaran inovatif. Apapun modelnya, inovasi apapun yang dilakukan, dengan kreativitas apapun yang kita lakukan, sebagai sosok guru dan dosen abad 21 harus memiliki kekayaan inovasi pembelajaran, harus memiliki aneka model pembelajaran inovatif. Dan ini menjadi penting buat kita, bahwa kekuatan itu akan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi peserta didik kita. Entah itu peserta didik kita, entah itu mahasiswa kita, semuanya akan menginspirasi mereka.
Sehingga ketika kita kaya metode, kaya inovasi, maka disinilah kita akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, nih, kaya jejaring. Sosok guru dan dosen abad 21 harus kaya jejaring untuk bisa membangun sinergisitas, baik itu di tingkat dasar, di tingkat menengah, ataupun di tingkat tinggi. Perguruan tinggi, sekolah, TK, semuanya. Jejaring nasional, jejaring internasional, kemudian produktivitas yang ada di pemerintahan ataupun di BUMN ataupun di swasta, itu semua harus menjadi paket kekuatan kita. Nah, kalau itu semua kita sudah lakukan, maka yang kelima, bagaimana kita memanage, mengelola semua itu menjadi sebuah kompetensi hard skill dan soft skill kita. Jadi 5 paket ini yang harus kita miliki, lalu didukung dengan kekuatan kita menguasai 6 literasi dasar. Yang selalu saya katakan, bagaimana kita menguasai 6 literasi dasar sebagai bagian penting yang harus dikuasai oleh generasi abad 21. Literasi menulis membaca, literasi sains, literasi keuangan, literasi digital, literasi numerik, dan literasi budaya dan kewargaan. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kita semuanya sudah menyimak sebuah video tentang model pembelajaran yang inovatif kreatif di abad 21 yang dibuat oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi Embung dari UNS Surakarta, berkaitan dengan pembelajaran inovatif tersebut. Sosok guru memang harus kreatif, inovatif, dan produktif dalam pembelajaran, baik ketika dalam proses menyiapkan pembelajaran atau dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru dan dosen di abad 21 ini juga harus memiliki mindset atau mampu mengubah mindset yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, harus kaya materi atau mempunyai materi yang baik. Dan yang ketiga tadi dijelaskan adalah bahwa dosen harus mempunyai model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan produktif dalam pembelajaran. Nah, berkaitan dengan itu, saya Muhammad Nur Asin, dosen PBSI Universitas Muria Kudus, juga menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif di abad 21 ini dengan menerapkan pembelajarannya pada mata kuliah jurnalistik. Oke, dalam mata kuliah jurnalistik, saya membuat media pembelajaran yang di era digital yang menyesuaikan dengan abad 21. Media ini bisa diterapkan dalam pembelajaran di era pandemi, blended learning, ataupun pembelajaran di era digital. Berkaitan dengan pembelajaran jurnalistik tersebut, mari kita simak bersama-sama video yang sudah pernah saya buat dalam pembelajaran jurnalistik di abad 21 secara digital. Terima kasih, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asin, akan menjelaskan sedikit materi tentang teknik penulisan berita. Oke, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Oke, lanjut. Pada kesempatan ini, kita bahas tentang jurnalistik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas tentang jurnalistik. Jurnalistik itu erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Bahasa jurnalistik memiliki ciri khas tersendiri, yakni bahasa yang digunakan untuk kepentingan jurnalistik yang memanfaatkan media, baik itu media cetak atau dunia maya, bisa menggunakan website sebagai mediumnya. Nah, itu kurang lebih kaitannya dengan istilah jurnalistik, karena kalau dulu memang khusus jurnalistik itu fokus ke media cetak, tetapi karena sekarang eranya teknologi menggunakan dunia maya. Kemudian kita tahu bahwa
Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan wawancara pada prinsipnya yaitu untuk memperoleh informasi dari narasumber. Jadi kita bisa melakukan wawancara secara langsung atau tidak langsung kepada narasumber. Lanjut, dalam penulisan berita ada istilahnya 5W1H. Apa itu 5W1H? Paling tidak minimal berita terdiri dari ini what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dalam menulis berita, penulis harus ini salah satu membuat judul yang menarik. Selain 5W1H itu, kemudian membuat lead itu adalah teras berita. Kemudian menulis berita dan setelah ditulis lalu proses editing atau penyuntingan. Jadi jangan salah, dalam proses menulis itu pasti kemungkinan besar ada kesalahan. Jadi ada yang perlu dilakukan yaitu editing. Kemudian ada nilai-nilai berita. Oke, ini yang penting. Nilai berita salah satunya ada cepat, nyata, penting, menarik, dan sebagainya. Jadi cepat yaitu aktual. Berita itu yang sesuatu yang cepat atau aktual itu biasanya yang menarik. Contohnya ada kegiatan, seandainya Anda mengadakan ada kegiatan bakti sosial pada hari itu dan kemudian pada hari itu putar langsung dimuat. Itu kalau media online. Kalau media cetak biasanya besoknya baru dimuat. Atau ada peristiwa tentang kecelakaan yang menyebabkan banyak korban jiwa di daerah Pantura Timur katakanlah. Korbannya ada bus dengan truk saling bertabrakan. Itu adalah berita yang menarik karena itu istilahnya ada banyak orang yang terlibat dan juga banyak korban dan tentunya informasi itu dibutuhkan masyarakat. Kemudian nyata, penting, menarik. Bisa dibaca jadi nyata itu ya fakta. Kemudian penting itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian menarik, mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Memang ini salah satu hal yang penting yang harus dikuasai oleh seorang penulis berita. Oke, menulis berita. Pengertian berita adalah yang pertama, berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian pembaca. Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa faktual, penting, dan menarik. Ini beberapa hal terkait dengan ini. Oke, lanjut ya. Jadi news value atau nilai berita tadi ada cepat, penting, menarik, dan faktual. Ini adalah salah satu poin penting di dalam sebuah berita. Nah, cepat itu menekankan sesuatu yang baru, memberikan pemahaman dan informasi pada pembaca yang tidak ia ketahui sebelumnya. Kemudian faktual, mengandung fakta. Kemudian penting, menyangkut kepentingan orang banyak tadi. Kemudian menarik. Nah, ini ya beberapa poin penting. Kemudian ini tambahan sedikit bahwa tidak semua peristiwa layak dilaporkan. Jadi wartawan harus pintar-pintar meramu dan kemudian membuat berita menjadi lebih menarik agar layak untuk dilaporkan. Seorang reporter, wartawan, jurnalis harus mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang biasa-biasa saja. Jadi ada teknik reportase. Apa itu reportase? Mencari berita. News hunting adalah salah satu tahapan proses penyusunan naskah berita selain perencanaan, penulisan naskah, dan proses penyuntingan naskah atau editing. Kemudian hunting news. Hunting itu dari bahasa Inggris, hunting berburu. News itu berita. Jadi berburu berita dilakukan setelah rapat redaksi. Misalnya dalam rapat redaksi untuk mengatur profil seseorang tokoh, maka segera setelah itu dilakukan wawancara. Itu dinamakan news hunting. Mungkin itu beberapa hal terkait dengan materi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Tur Asin hanya sedikit memberikan ini ya gambaran informasi tentang penulisan berita, jurnalistik, dan teknik reportase. Nanti untuk tahap selanjutnya bisa dieksplorasi sendiri, dan yang penting kalau dalam teknik kaitannya dengan jurnalistik adalah praktek. Itu ya, setelah teori praktek itu yang penting. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With